Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini Selasa 26 Februari 2021 kita masuk ke subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pembelajaran rumah. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, topiknya terlebih dahulu. Materi pelajaran hari ini bahasa Indonesia, yaitu meringkas teks eksplanasi IPA, menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, SPDP gambar cerita. Tujuan pembelajaran hari ini dengan menuliskan kembali teks isi bacaan, kalian mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan secara mandiri. Kemudian dengan mengamati lingkungan sekitar rumah tempat tinggal kalian dan mengisi tabel informasi, kalian mampu menjelaskan benda-benda yang dapat bersifat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara tepat. Dengan membuat clipping, kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri gambar cerita secara tepat. Nah, sekarang coba kalian amati apa nama benda yang dilihat dua sisi yang ada di gambar. Siapa yang memiliki benda ini di rumah? Kalau kalian punya, coba dipegang. Apa yang kalian rasakan? Coba tebak, air yang di dalam itu panas atau dingin? Yuk kita membaca bersama-sama dari teks percakapan antara Dayu dan Lani. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat, saya bawa apa?" tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" Sumpah Dayu ikut senang. "Tentu saja, Dayu. Saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya, Dayu," jawab Lani. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu, Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat, dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan," jawab Dayu. "Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kuasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membaca bersama saya?" tanya Lani. "Tentu saja," jawab Dayu bersemangat. Nah, sekarang kalian membaca sejarah termos.
Setelah membaca paragraf di atas, sekarang tuliskan hal-hal penting pada setiap paragraf dengan menggunakan kalimat lengkap. Tulislah pada tabel berikut. Kemudian, rangkailah kalimat-kalimat yang berisi informasi penting dari paragraf itu dengan menggunakan kalimat yang lengkap, kata-kata baku dengan ejaan tepat sesuai dengan kalian secara mandiri. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut. Tulislah jawaban dengan menggunakan kalimat yang lengkap. 1. Apakah fungsi sebuah termos? 2. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? 3. Kemudian kalian menggambar bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas. Panas dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, yaitu melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemarin sudah dibahas mengenai konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian ingat kembali ya. Kemudian penggunaan bahan konduktor dan isolator. Yang di samping yaitu ada selimut dan ada panci. Selimut itu berasal sifatnya tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian untuk panci mudah menghantarkan panas. Amati benda-benda yang ada di sekolah dan di rumahmu. Gunakan tabel untuk mengidentifikasi sifat antara benda tersebut dan kegunaannya. Misalnya nomor 1 itu sifat antaranya mudah menghantarkan panas atau tidak menghantarkan panas. Kemudian kegunaannya ya. Setelah kalian membaca secara termos, kemudian benda-benda dapat menghantarkan panas atau tidak. Dan sekarang ternyata dalam gambar termos itu dapat menceritakan sebuah peristiwa. Menggambar dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apa gambar cerita itu? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita antara lain untuk memperjelas alur atau isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Gambar cerita sering juga ditemukan dalam buku cerita, majalah, dan buku pelajaran. Poster dan brosur juga sering disertai gambar cerita agar menarik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu pengguna menggunakannya. Perhatikan gambar cerita berikut ini. Lengkapi keterangan sesuai gambar cerita yang ditampilkan. Di manakah kamu menemukan gambar cerita tersebut? Kesan apa yang kamu rasakan pada saat mengamati gambar ilustrasi tersebut? Kemudian masukkan dalam kotak yang tersedia ya. Untuk contoh nomor 1, cita-citaku. Gambar cerita itu berasal dari buku pelajaran. Cerita atau kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Setelah kalian mengisi dalam kotak yang disediakan tadi, sekarang tugas kalian membuat sebuah clipping dengan mengumpulkan gambar-gambar cerita yang ada di berbagai media. Ada di buku pelajaran, buku cerita, koran, majalah, brosur, dan poster yang ada di sekitarmu. Berikan keterangan asal gambar cerita dan pesan yang kalian tangkap. Tugas ini dikumpulkan 2 minggu setelah pembelajaran ini ya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Tapi hari ini kalian belajar apa saja? Ya, teks eksplanasi. Menulis kembali, melihat kembali paragraf eksplanasi. Kemudian penggunaan bahan-bahan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, gambar bercerita. Kemudian nomor 2, apa yang menarik pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa pembelajaran hari ini yang menurut kalian mudah? Yang keempat, apa pembelajaran hari ini yang menurut
kalian sulit dipahami. Jika merasa kesulitan, boleh WA sama Bu Windy. Windy tunggu ya. Jangan lupa sholat tepat waktu pada waktunya. 2. Jaga kesehatan, tetap semangat menggapai cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.